Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Saya terberkati sekali dengan Tante Yulia. Present worship-nya. Ada kuasa dalam namanya. Amin. Amin. Masih percaya ada kuasa? Amin. Mau praktek? Langsung kecil saudara ya. Oke. Saya mengucapkan selamat pagi semuanya. Shalom. Ya, halo Ko William, Cilinda ya, datang. Oke, hari ini tema kita bisa ditampilin PowerPoint-nya. Kita akan belajar tema ini adalah Faithful to the King dari GB Rock, oke? Artinya setia pada raja. Amin. Kesetiaan harus datang dari dua belah pihak, gak bisa cuma satu. Setuju? Waktu Yesus sebelum naik ke sorga, by the way, hari ini pas bertepatan dengan Pentakosta. Betul? 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus, Roh Kudus tercurah. Ada kesetiaan Tuhan yang berkata, saya melarang murid-murid untuk keluar dari Yerusalem sampai janji Bapa itu dicurahkan. Betul? 10 hari janjinya tercurah. Janji Bapa itu tercurah, lidah-lidah api turun dan orang-orang dipenuhi Roh Kudus. Tetapi siapa orang yang dilawat Roh Kudus? Siapa orang-orang yang melihat lidah-lidah api dan suara dari surga? Hanya orang-orang yang setia menantikan janji Bapa. Amin. Tidak semua orang. Waktu Yesus naik ke surga, disaksikan menurut tafsir dari 1 Korintus 500 orang saksi, 500 saksi mata yang melihat Yesus naik ke surga. Dan malaikat bilang, untuk apa kalian di sini? Yesus sudah naik ke surga. Betul? Dikatakan dalam Kisah Para Rasul, dikatakan, hai orang-orang Galilea, apa yang kamu tunggu di sini? Apa yang kamu lihat? Yesus sudah terangkan. Tetapi tercatat dalam Kisah Para Rasul, hanya 120 orang yang berkumpul. Sisa 380 gak ikut berdoa. Dan 120 orang yang setia, yang menikmati kesetiaan Tuhan juga. Amin. Jadi kesetiaan harus datang dari dua belah pihak. Tuhan telah membuktikan kesetiaannya berupa Roh Kudus diam di dalam kamu, dia gak pergi lagi. Jadi kalau dikatakan Tuhan setia gak? Keadaan saya buruk tapi Tuhan setia gak? Tuhan setia. Karena dia bilang bahwa Roh Kudus akan tinggal diam di dalam kamu. Dia gak pernah ninggalin kita lagi. Kamu buat dosa, kamu salah, Roh Kudus akan ingetin kamu. Itu bentuk kesetiaannya. Dan itu kekal. Gak ada lagi yang bisa ngambil itu dari kita. Setuju? Yang bisa hanya kita sendiri, yaitu mendukakan roh. Betul? Iblis gak bisa ambil Roh Kudus dari kita. Yang bisa hanya kita sendiri yang mendukakan roh. Karena itu kesetiaan datang dari dua belah pihak. Mau setia? Amin. Kita akan belajar faithful to the king. Kalau saudara lihat dua ayat ini, kira-kira ini berseberangan nggak? Kayak nggak dalam satu konteks. Coba kita lihat ya, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Satu berbicara tentang setia. Saudara, kalau saudara lihat di Lukas 16 ayat 10, itu konteksnya mamon sebenarnya. Setiap perkara kecil diberikan perkara besar, tapi dalam konteks itu barang siapa setia pada mamon, dia dipercaya hartanya sendiri. Oke? Nah, tapi di Galatia soal keselamatan oleh iman. Tapi tahukah dalam bahasa Yunaninya ternyata ya, kata setia dan iman memiliki arti yang sama. Jadi iman dan setia itu seperti mata koin, gak bisa dipisah. Oke? Iman itu percaya, betul?
Hanya orang setia yang bisa dipercaya. Betul? Dan percaya itu adalah iman. Nah, kita lihat ya, barang siapa setia, itu setia dikatakan itu namanya pistos. Ya. Tetapi hanya oleh karena iman itu pistis. Sama nggak pistos sama pistis? Sama. Pistos adalah kata sifat, faithful, setia, dapat dipercaya. Pistis itu adalah kata benda, yaitu faith. Artinya sama. Jadi kesetiaan itu bagian dari iman. Kita mau nunjukin iman kepada manusia, gimana caranya? Ini aku punya iman. Mana imannya? Nggak kelihatan, betul? Tapi bagi orang yang setia, dia kelihatan bahwa dia beriman. Make sense gak? Kalau kita setia dengan perkara-perkara kecil, dikasih tanggung jawab, makin lama makin besar, kita kelihatan setia. Dikasih duit, dipercayai uang, nggak berkurang, ya. Dikasih cerita nggak bertambah, betul? Ya banyak orang gitu, dikasih duit kurang, kasih cerita nambah, ya. Banyak orang gitu ya. Nah, kesetiaan itu adalah bukti bahwa kita beriman. Jadi dua hal ini ternyata dalam bahasa Yunani itu sama. Jadi kalau kita mau terjemahin, barang siapa setia, pistos, barang siapa dapat dipercaya dalam perkara kecil, ia juga dapat dipercaya dalam perkara besar. Amin. Jadi oleh karena iman, faith dalam Kristus Yesus. Faith itu metafisik. Kita nggak bisa jelasin iman kita sebesar apa, betul? Hanya Yesus yang tahu. Maka Yesus bilang, jika imanmu sebesar biji sesawi, kamu dapat mindahin gunung. Hari ini masih punya iman, saudara-saudara? Amin. Keadaan sulit apapun masih punya iman? Kalau kurang iman, mari minta pagi hari ini. Oke? Seperti 5 wanita bijak dan bodoh. Hari ini kita mau menyambut mempelai kita, Kristus Yesus. Pastikan kita tetap setia membawa minyak itu. Betul? Ya? Minyak berbicara tentang urapan, berbicara tentang perkenanan, berbicara tentang kerinduan. Ya, kita sudah mempersiapkan diri kita untuk mempelai itu datang. Nah, karena iman itu metafisik, kita nggak bisa jelaskan orang secara teori, karena itu metafisik, betul? Kalau fisik jelas, mic, ini mic, ya. Tapi iman mana? Nggak bisa lihat. Nah, kesetiaan adalah bukti dari iman. Karena itu ada sesuatu hal yang dipengaruhi oleh iman kepada mindset kita, pikiran kita. Ada 4 macam mindset dalam pertumbuhan orang-orang rohani, orang-orang percaya, yaitu sinful mindset, negative mindset, positive mindset, yang terakhir adalah holiness mindset. Nah, saya akan jelasin satu persatu. Sinful mindset ini adalah orang-orang yang belum pernah bertemu dengan Tuhan, yang hobinya adalah memberontak, yang hobinya adalah berbuat dosa. Paulus bilang, aku gak pengen buat ini, tapi tubuhku justru ingin melakukan itu, betul? Orang-orang yang belum dipenuhi Roh Kudus akan kecenderungannya berpikir tentang dosa. Lihat orang-orang yang tidak pernah dijamah sama Tuhan, hidupnya berantakan. Ya, oke, dia bisa kaya, tapi tak berguna, betul? Hidup ini yang penting berguna, setuju? Bukan hanya kaya, bukan hanya sukses, bukan hanya dapat jabatan tinggi, yang penting berguna. Kalau pemimpin di pemerintahan tidak berguna, sekalipun ketua DPR atau ketua MPR, kesel kalian ya? Kesel, betul? Jadi bukan soal jabatan kita dihormati, yang penting berguna. Amin. Nah, sinful mindset itu adalah yang pertama, kita belum kenal Roh Kudus.
Maka otak kita, udah cepet aja bisa nih, yang penting bisa. Sogok kiri, sogok kanan, oke? Yang kedua, ketika ditabur firman, ketika masa lalu kita hancur penuh dosa, ketika ditabur firman, berpikirnya negatif mindset. Apa saya bisa dipakai Tuhan? Pernah ngalamin kayak gitu, saudara? Siapa yang pernah angkat tangan? Gak ada semua. Luar biasa. Pede sekali. Ya. Saya pernah ada seperti ini. Tuhan, apakah mungkin saya melayani Tuhan? Apakah mungkin Tuhan percaya sama saya? Tapi terus ditabur sama kakak rohani, ditabur sama pembina. Kamu bisa. Amin. Coba bilang kiri kanannya, kamu bisa. Oke. Bisa dipakai Tuhan. Masalahnya mau atau tidak? Oke. Ini masih agak tegak pagi hari ini ya, saudara-saudara. Coba kasih senyum dulu si kiri kanannya. Ya, jangan tegang bilang gitu ya. Kalau saudara tegang, saya ikut tegang di depan sini ya. Aduh, karena tegang itu menular ya. Tegang itu menular. Oke, sama kayak nguap. Ya. Saya juga stres di depan sini saudara ya. Oke. Yang ketiga adalah positif. Positif mindset. Positif mindset adalah orang-orang yang masih jatuh dalam dosa, tapi dia memiliki iman bahwa Tuhan, aku jatuh dalam dosa, aku akuin, tolong aku mau bangkit. Aku percaya Engkau setia dan adil mengampuni aku. Amin. Nah, ini kabar baik. Don't push yourself. Maksudnya gini, jangan terus hakimi dirimu atas kesalahan yang udah kamu buat. Masuk dalam positive mindset, it's good. Jangan negatif terus. Udahlah, nanti aku kalau ngomong soal dosa-dosaku, nanti aku direndahkan. No. Justru kamu akan diutus Tuhan di mana tempat dulu kamu jatuh. Setuju? Di mana kamu pernah jatuh, Tuhan pulihkan dan Tuhan akan utus kamu di bidang itu. Jadi miliki positive mindset bahwa aku pasti bisa bantu. Tuhan yang tolong. Mungkin aku belum dipercaya sama orang karena aku dulu nakal. Tapi aku pasti bisa karena Tuhan setia. Amin. Bukan karena saya mampu, tapi karena Tuhan setia akan menolong saya. Itu positive mindset. Dan yang keempat adalah holiness mindset. Ini adalah standarnya sorga. Dikatakan supaya kamu bisa membedakan mana yang baik, yang mana berkenan, dan yang sempurna. Holiness itu bagian dari kesempurnaannya sorga. Betul? Gak ada yang bisa ngasih holiness selain sorga. Gak ada yang bisa kasih kekudusan selain sorga. Holiness mindset itu beyond daripada positive mindset. Positive mindset berpikir bahwa ini baik buat saya. Holiness mindset berpikir ini baik untuk surga. Ketika kita berpikir, oh saya pasti bisa ngampunin, walaupun berat sekali, positif terus. Oke, nggak bisa ampunin, kesel lagi, kita maki-maki lagi, doa lagi, itu masih positif mindset. Tapi ketika holiness mindset masuk, Roh Kudus tuh ambil alih hidup kita, bilang, Tuhan, aku nggak sanggup ngampunin orang ini. Tapi karena Tuhan yang suruh, aku mau ngampunin. Tuhan, aku nggak sanggup memberi segini. Tapi karena Tuhan yang suruh, aku mau setia. Tuhan, aku udah gak sanggup pelayanan ini. Tapi karena Engkau panggil aku masih mau melangkah. Karena ini penting bagi sorga. Amin. Ada sebuah kesetiaan harga yang mahal dibayar ketika kita masuk dalam holiness mindset. Dan yang Tuhan mau adalah holiness mindset. Setuju? Mau kita naik level sama Tuhan? Dan kita gak bisa masuk holiness mindset tanpa ada Roh Kudus dalam kita. Harus Roh Kudus. Amin. Dan kesetiaan kita tinggal di dalam Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita kesetiaan pada Yesus. Karena dikatakan ketika Roh kebenaran itu turun atas kamu, dia diam di dalam kamu, ia akan memuliakan aku, kata Yesus. Betul? Berserah. Gak apa-apa, santai, kita keluarga, amin. Jadi santai aja kalau soal handphone ya. Kalau bom baru ngeri ya. Kalau handphone mah santai aja. Oke. Ya tapi agak lupa nih ngomong apa saya. Gak bercanda ya. Nah, kita akan lihat
kesetiaan dalam mata Tuhan benar-benar berbeda dengan kacamata dunia. Belum. Ini contekannya belum. Kesetiaan di mata Tuhan benar-benar berbeda dari kacamata dunia. Dalam kacamata dunia, kesetiaan berbicara tentang waktu dan hasil. Betul gak? Kalau kita setia 20 tahun, teruji setianya. Kalau kita hasilnya bagus semuanya, karena dia setia melakukannya. Kacamata dunia itu berbicara tentang waktu, kesetiaan. Kesetiaan diuji oleh waktu katanya. Betul? Tapi di mata Tuhan itu benar-benar berbeda. Tuhan itu di luar waktu, saudara-saudara. Make sense gak? Kita punya waktu satu hari 24 jam. Tuhan itu di luar waktu. Waktu itu ngikutin Tuhan, bukan Tuhan ngikutin waktu. Jadi kalau dia mau ngomong kapanpun, dia mau datang kapanpun, itu udah dalam planningnya dia. Saya berpikir kita menilai kesetiaan itu soal waktu. Tuhan gak lihat soal waktu, karena dia gak termasuk di dalam waktu. Saking besarnya dia. Jadi poinnya adalah bukan seberapa lama kita melayani Tuhan, bukan seberapa lama kita berdoa, bukan seberapa lama kita sudah ke gereja, pelayanan sampai berdarah-darah, perpuluhan rajin, bahkan ratusan persen. Tapi jika kita kehilangan iman, itu dikatakan tidak setia. Ya, iman dikatakan itu metafisik. Dia di luar dari fisik. Waktu itu masih masuk dalam fisika, bisa dihitung, betul? Tapi iman bisa dihitung nggak? Iman nggak bisa dihitung. Karena itu anak manusia bila datang, apakah mendapatkan iman di bumi? Soal kesetiaan di mata Tuhan bukan soal waktu, tapi soal iman. Sama-sama bilang iman. Oke? Bukti dari kesetiaan Tuhan bukan soal waktu. Matius 20 ayat 16. Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, yang terdahulu akan menjadi yang. Yesus sendiri yang ngomong. Saya bersyukur kalau anak-anak rohani, anak-anak tradisi bisa khotbah lebih bagus daripada saya. Amin. Saya bersyukur kalau ada orang-orang yang kami layani lebih hebat main drumnya, lebih hebat jadi WL-nya daripada saya. Saya bersyukur. It's okay. Betul? Nah, kalau saudara baca konteks Matius 20, dikatakan gini, pekerja-pekerja di kebun anggurnya Tuhan. Ada yang pagi, kamu ngapain? Nongkrong-nongkrong aja, kerja di kebun anggur. Oke? Upah sepakat 1 hari 1 dinar. Lalu dia jam 12 siang lihat lagi, ada yang nganggur lagi, kerja. Jam 3 sore kerja, sampai jam 5 sore kerja. Waktu pulang misalnya jam 7 malam, ya perhitungan lah. Yang jam 5 sore masuk dikasih 1 dinar. Yang 3 sore masuk 1 dinar, 12 siang. Wah, yang 9 pagi ini kan, yes, setidaknya ada bonus lah gitu ya. Bener ya? Ada bonus lah, saya dari jam 9. Lalu ketika dia datang, tuannya memberi 1 dinar. Lalu yang kerja jam 9 menjadi iri hati. Betul? Dan Yesus berkata, irikah hatimu karena aku murah hati? Yang salah bukan tuannya nggak adil, saudara. Yang rugi itu bukan karyawannya, yang rugi justru tuannya. Benar gak? Kerja 2 jam digaji 1 dinar, yang mestinya dia dapat usaha 1 hari. Yang rugi siapa? Tuannya. Tapi kenapa karyawannya ini iri? Dan lalu Yesus bilang, hati-hati. Demikianlah yang terakhir akan jadi yang terdahulu. Yang terdahulu, bener ya? Oh iya, terakhir menjadi terdahulu, yang terdahulu menjadi yang terakhir. Artinya apa? Menurut takaran Tuhan, bukan seberapa lama kita bekerja, bukan seberapa lama kita melayani. Menurut takaran Tuhan,
Siapa orang yang masih setia sama Tuhan, dia akan menjadi terdahulu. Kalau saya pelayanan, oke, orang bilang, sekarang ini jadi pendeta. Teman-teman memberikan penghargaan lebih bagi profesi ini. Jujur aja, ya, jadi pendeta lu hebat banget. Apa hebatnya sih? Iya nggak sih? Apa hebatnya? Sama aja kok, profesi sama pemain musik sama penggambar sama aja. Cuma fungsinya beda. Betul? Biasa aja. Tapi orang selalu memberikan penghargaan lebih. Tapi kalau suatu saat saya berhenti setia, berhenti percaya sama Tuhan, saya akan menjadi terakhir. Gak peduli jabatan saya apa, gak peduli saya pastor, gak peduli saya youth pastor, saya bapak rohani, gak peduli. Di mata Tuhan, ukurannya bukan soal waktu seberapa lama, seberapa kita setia dan percaya. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kesetiaan itu momen, saudara, bukan durasi. Banyak orang berpikir soal durasi. Kesetiaan itu momen. Sama-sama bilang momen. Saya jelaskan. 5 talenta jadi berapa? 10 talenta. Betul? 2 talenta jadi 1 talenta dikubur, gak jadi apa-apa. Dikatakan orang yang 1 talenta, begitu tuannya kembali, dikatakan hamba yang jahat. Coba saudara pernah berpikir gak? Kalau saudara dipinjemin duit 1 juta, saya pinjem dong 1 juta. Saya pinjemin. Kalau saudara bilang, pikir-pikir, kayaknya kalau saya nggak punya kemampuan, nanti saya rugi. Ketika tuannya datang, balikin lagi 1 juta, kurang nggak? Nggak kurang. Tapi kenapa dikatakan jahat? Coba, kacamatanya sudutnya beda kan? Sudut pandangnya beda kan? Kalau kita dikasih 1 miliar, kita oke lah, kita nggak pakai duitnya, kita pulangin lagi 1 miliar, apa ruginya sih? Betul? Tapi dikatakan itu jahat. Aneh ya? Kenapa? Mestinya 1 talenta itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, tapi nggak diapa-apain, jadinya nggak bawa kemuliaan, dan itu jahat. Tapi perhatikan apa yang 5 talenta lakukan. Dia kelola. Jadi 10 talenta. Ketika tuannya datang, dikatakan hamba yang bukan hamba yang sukses, bukan hamba yang hebat, hamba yang perfect. 5 jadi 10, 2 cuma jadi 4. Saya dibilang hamba yang setia. Kenapa? Setia bukan soal durasi, bukan soal kualitas, soal momen. Momennya kapan? Waktu tuannya datang. Betul? Jika kita malas-malasan hari ini bekerja buat Tuhan, kita gak pernah tahu kapan Tuhan itu datang. Betul? Tapi momennya adalah bukan seberapa lama kita bekerja. Mungkin Yesus besok datang, mungkin lusa datang, tapi selama kita setia, momennya akan ketemu. Dan Tuhan bilang, kamu hambaku yang setia. Jadi tolak ukurnya bukan hasil, bukan durasi. Yang penting terus melakukan dengan setia. Amin. Nah, karena makna setia dan iman itu satu. Ya, yang tadi. Setia itu soal fisik, saudara. Soal metafisik, soal rohani setia itu. Kalau saya bilang sama istri saya setia sama kamu. Are you sure? Saya bisa ngepost yang bagus-bagus dengan istri saya. Saya bisa pakai ayat buat anniversary. Tapi siapa yang tahu di dalam hati saya? Betul? Kesetiaan itu soal rohani, gak bisa dilihat. Karena itu kita juga gak bisa judge orang, dia setia atau enggak. Karena itu soal pribadi dia dengan Tuhan. Make sense? Kalau kita gak mau dijudge, kita setia, kita jangan judge orang lain. Karena setia soal rohani, bukan soal fisik. Ada orang yang menikah dengan satu wanita, tapi pikirannya ke wanita lain. Setia gak? Tidak. Karena setia itu bukan dinilai dari seberapa keren hubungan kita kelihatan di muka umum, tapi soal apa yang kita percaya di dalam hati. Betul? Percaya gak kamu sama istrimu?
Percaya nggak kamu sama suamimu? Makanya kesetiaan dan iman satu paket. Percaya itu iman, betul? Saya beriman. Kemanapun istri saya melangkah, dia nggak akan selingkuh. Itu bagian saya untuk beriman, betul? Bagiannya dia melakukan kesetiaan. Harus satu paket. Gak bisa saya percaya tapi dianya gak setia. Waduh, gak sesuai fakta ini kan gitu kan. Tetapi bagiannya saya tetap percaya. Amin. Karena itu jangan tuntut orang. Lakukan bagian kita. Kita punya dua peran, setia dan percaya. Katakan setia dan percaya. Kita juga setia pada pasangan kita. Kita setia pada pekerjaan kita. Kita setia pada mamon. Tapi kita juga harus percaya pada pasangan kita. Kita juga harus percaya bahwa ada pemulihan besar-besaran. Percaya ada kesembuhan. Amin. Itu ada dua belah pihak antara Tuhan dan kita. Banyak orang yang Yesus lebih percaya bahwa dia mau pakai kamu daripada kita percaya Tuhan mau pakai kita. Saya ulangi. Kadang Yesus lebih percaya untuk pakai kamu daripada kita percaya dia mau pakai kita. Contoh, setiap kali Yesus bilang aku mau pakai kamu, oh, enggak lah, aku ini gak bisa ngomong. Musa, betul? Tuhan bilang aku yang ciptain lidah kamu. Kamu masih komplain, saya kepret latah kamu. Kan kayak gitu ya. Karena saya yang ciptain. Bener? Seringkali kita yang ragu sama diri kita, apakah saya bisa dipulihkan? Apakah saya bisa dipakai Tuhan? Ini bentuk kesetiaan Tuhan. Aku mau pakai kamu. Amin. Bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan setia. It's all about His grace, not our strength. Amin. Nah, kita akan lihat selanjutnya Tuhan menuntut iman, ya. Di Israel itu ada yang namanya perjanjian garam, saudara. Saudara pernah lihat perjanjian garam? Pernikahan perjanjian garam? Siapa yang pernah lihat, angkat tangan? Perjanjian garam itu ada perjanjian dalam kitab Bilangan. Oke? Bagaimana Tuhan membahas tentang pendapatan imam-imam Lewi yang dikatakan, aku mengkhususkan imam Lewi itu kerja di rumah Tuhan, dan 11 suku lain membawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Dan itu akan menjadi penghasilan bagi imam Lewi. Dan Tuhan bilang ini akan menjadi perjanjian garam bagimu untuk selamanya. Perjanjian garam itu juga adalah perjanjian persaudaraan, bahkan perjanjian untuk bangsa-bangsa kalau berperang. Jadi kalau mereka mau berdamai, mereka membawa garam dan menuangkan ke satu tempat. Ini garam punya saya, yang bawa satu garam punya ini, dijadiin satu tempat. Itu namanya Salt Covenant. Oke? Salt Covenant itu adalah perjanjian garam yang kita udah gak bisa lihat lagi, dipisahin lagi. Yang mana nih garam saya? Yang ini garam kamu, ambil garam kamu. Udah gak bisa, sudah bercampur. Nah, perjanjian garam yang dimaksud sama Tuhan juga begitu. Itu untuk antara manusia dan Tuhan ada perjanjian garam, bahwa Tuhan menetapkan gak boleh dilanggar lagi. Oke? Perjanjian garam itu berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Perjanjian garam juga dibahas waktu Yesus, bukan waktu itu perjanjian lama, Tuhan berjanji kepada keturunan Daud, aku akan mengokohkan kerajaan, sampai ini akan menjadi perjanjian garam lagi. Oke? Jadi Tuhan telah memilih menuangkan garamnya ke dalam sebuah covenant, perjanjian. Makanya hari ini Yesus lahir dari keturunan Daud. Itu karena Tuhan setia pada janjinya dengan perjanjian garam. Amin. Nah, kita sudah bahas tadi, kesetiaan harus datang dari dua belah pihak. Saudara, kesetiaannya Tuhan, dia membawa, anggaplah kita punya salt covenant dengan Tuhan ya. Tuhan sudah membawa garamnya, dan dia sudah menepatinya, dia setia sama kita, dia gak tinggalin kita sampai kapanpun, karena Roh Kudus sudah tinggal dalam kamu, betul? Sekarang bagian kita yang bawa garam kita untuk menuangkan. Bawa garam hari ini? Iman aja garamnya ya. Jangan besok-besok bawa garam tiba-tiba ya. Tiba-tiba Om Anas lagi khotbah dituangin garam. Apa ini kan?
perjanjian garam om. Gitu. Nggak begitu konsepnya. Pakai iman aja. Oke? Artinya apa? Kita bawa juga punya kita, kesetiaan kita. Kita tuangkan dalam satu cawan. Engkau di dalamku dan aku di dalammu. Dan Tuhan bilang, kalau engkau tinggal dalamku, aku tinggal dalammu, mintalah apa saja, aku akan melakukannya. Persyaratannya bukan apakah, pertanyaannya bukan Yesus bisa atau tidak melakukannya, apakah kita tinggal atau tidak di dalam Dia. Amin. Yesus pasti bisa. Permasalahannya kita tinggal gak dalam Dia. Kita harus menuangkan garam yang kita punya. Garam soal apa? Kekaguman, puji-pujian. Amin. Karena itu imam-imam musik, bawa pujianmu dengan segenap hati. Jemaat, bawa pujianmu ke tahtanya. Amin. Karena itu bentuk perjanjian kesetiaan kita. Oke? Sudah hampir selesai. Ukuran kesetiaan adalah kasih mula-mula, bukan aktivitas agama. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ukuran kesetiaan adalah kasih mula-mula, bukan aktivitas agama. Betul gak? Kan tadi kita udah bahas, siapa yang tahu kita setia sama Tuhan? Bisa aja saya berkhotbah tapi kemarin saya baru berzina. Siapa yang tahu? Om Anas tahu? Istri saya tahu? Gak tahu. Bukan berarti saya berzina ya, ini contoh ya. Contoh, ngeri juga nanti direkam salah lagi ngomongnya. Bukan. Tapi artinya saya bisa menutupi segala hal dengan kemunafikan, dengan topeng. Betul? Tapi Tuhan melihatnya. Bukan soal aktivitas agama. Ikna, bukan soal kamu berapa banyak khotbah. Tetap 1 dinar. Amin. Saudara yang memberikan persembahan, saudara melayani kantong persembahan, saudara tidak berubah, tetap 1 dinar. Saya pelayanan present worship, tetap 1 dinar. Yang berkhotbah 1 dinar. Jadi tidak ada yang bisa lebih sombong daripada lainnya. Amin. Oke? Ukuran kesetiaan adalah kasih mula-mula. Kitab Wahyu bilang, kamu telah kehilangan kasih mula-mula untuk jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu keren. Karunia rohnya bekerja luar biasa. Dia bisa membedakan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Tapi dikatakan, kamu telah kehilangan kasih berbalik. Kalau enggak aku ambil kaki dia. Betul? Di kacamata Tuhan gak peduli seberapa besar urapanmu. Kehilangan kasih mula-mula, hilang semuanya. Amin. Jadi bukan soal aktivitas agama. Jadi bukan soal kita pelayanan di sini. Makanya saya mendorong semua jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan. Ini urusan pribadi kita sama Tuhan. Jangan tinggalin kamar sebelum kamu dengar suara Tuhan. Amin. Jangan tinggalin kamar sebelum kamu bersekutu sama Tuhan. Karena kasih mula-mula itu tolak ukurnya Tuhan. Bukan soal aktivitas agama. Oke? Saudara akan lihat, ketika kita memiliki kasih mula-mula, orang nyanyinya beda. Betul? Beda orang itu yang memiliki jatuh cinta sama Tuhan, nyanyinya beda. Pasti, kayak tadi tantanya, ada kuasa dalam namanya. Amin. Tapi kalau kita nggak ada kasih mula-mula, kita bisa nyanyi aja kan? Ada kuasa dalam namanya. Kayaknya kalau orang sakit datang juga kayaknya makin sakit kayak gitu ya. Bukan sembuh malah, lemes WL kan gitu kan? Iya kan? Sama, bukan cuma WL. Singer, pemain musik, khotbah juga begitu. Saudara percaya ada mujizat, amin. Amin. Ya, boro-boro iman gua aja gak semangat lihat lu kan gitu kan? Iya kan? Jadi orang kalau jatuh cinta sama Tuhan beda. Sama-sama bilang beda. Kualitas kita prakteknya gini. Kita tahu dari mana kita makin cinta sama Tuhan. Ayo. Kalau teologisnya kita baca firman lebih banyak, berdoa lebih lama, betul? Konkretnya adalah kamu lebih sayang sama istrimu.
kamu lebih sayang sama suami. Percaya nggak? Coba pikirin baik-baik, betul nggak? Ketika kamu dipenuhi Roh Kudus, praise and worship, Tuhan kau baik, aku dipenuhi cintamu. Melihat istri mukanya bersinar, serius. Ya, yang sudah menikah katakan amin ya. Jadi kalau udah gak disayang tanya, Pak, gimana hubunganmu sama Tuhan? Kan gitu ya. Jangan dituntut, betul gak? Kalau istri juga, gimana hubunganmu sama Tuhan? Kalau kamu jatuh cinta sama Tuhan, cintanya Tuhan turun ke kamu, kamu makin sayang sama pasanganmu. Trust me. Sejelek apapun pasanganmu, kok sejelek ya? Sebaik apapun ya, setiap orang ya gak jelek lah, aneh ya. Setiap orang punya keanehan, betul? Ada yang gigit-gigit kuku, ya kan? Kuku tangan masih mending lah, kalau kuku kaki, nah itu emang gak aneh kan gitu ya. Jadi setiap orang pasti punya keanehan, betul? Ya tapi keanehan tuh jadi indah kalau kita penuh cinta. Setuju ya? Jadi itu akan selalu nyata. Kesetiaan Tuhan masuk dalam hidup kita. Kita menjadi setia kepada Tuhan. Dan ketika kita setia pada Tuhan, kita akan melakukan kesetiaan bagi sesama. Ketika kita melakukan kesetiaan sesama, orang bisa percaya sama kita. Dan orang karena percaya sama kita bisa bersaksi lewat dia. Dan dia bisa percaya pada Tuhan. Amin. Kesetiaan Tuhan turun ke kita. Kita jadi setia dengan sesama. Sesama jadi percaya sama kita. Kita bisa bersaksi dan dia bisa percaya pada Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu mahal. Amin. Jangan dibuang-buang. Jangan kasih mutiara ke mulut babi. Oke? Amsal 20 ayat 6. Yang terakhir. Pemain musik bisa maju ke depan. Ke depan. Ya, depan sini ya. Depan sana, nanti ke depan sana lagi. Oke? Bukti kesetiaan bukan soal waktu. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa menemukannya? Katakan saya. Saya menemukan. Bukan saya yang setia, saya menemukan. Siapa? Coba lihat dulu istri, suami, kamu bilang gitu. 1, 2, 3 coba. Agak berat ya. Ya, agak berat ya. Ayo percaya, amin. Saya bilang kamu bilang. Ya, saya menemukannya. Siapa yang setia? Kamu bilang. Kalau suami istri bolehlah kecup dikit mah gitu ya. Kalau yang pacaran, don't do it ya. Kalau yang sudah menikah, just do it. Oke? Ya. Nah, setia itu apa? Bahasa Ibraninya emunah. Sama. Bukan maimunah ya. Emunah. Emunah artinya sama, faith. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani artinya setia itu sama. Yaitu apa? Percaya. Kalau kita udah gak percaya sama pasangan kita, jangan bilang kita beriman Tuhan bisa pulihkan. Betul kan? Kalau Tuhan bisa pulihkan, kita percaya, kita pasti mulai percaya sama pasangan kita. Kita mulai percaya bahwa keadaan akan jadi lebih baik. Amin. Karena itu miliki iman, itu penting. Apakah masih ada ragu hari-hari ini? Saya sudah selesai. Hari ini Tuhan mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Mau saudara-saudara bisa dipercaya? Kamu akan diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Asal bisa dipercaya. Semakin hari semakin banyak berkatnya. Karena bisa dipercaya. Tuhan akan bawa dari kemuliaan sampai kemuliaan. Karena kamu bisa dipercaya. Karena saya bisa dipercaya, Anda bisa dipercaya. Karena itu singkirkan semua hal yang mengotori baik akal. Keraguan, ketakutan, ketidaksetiaan, kebencian, singkirin semuanya. Karena Tuhan sedang mau pakai orang-orang yang bisa dipercaya. Betul? Kami ada pelatihan nabi di Jakarta, kenabian. Bukan saya yang latih, saya bukan bidangnya. Dan dikatakan gini, pelajaran pertama bukan soal bernubuat. Bersihkan hatimu.
Kenapa? Karena jika kamu masih menyimpan sakit hati, nubuatmu gak akan akurat. Nubuatmu akan lebih menyerang daripada membangun. Amin. Jadi gak peduli seberapa hebat kita bahasa roh atau bernubuat, minta hati yang baru pagi hari ini. Amin. Mari kita sembah.